Sampai cantik sekali loh, sumpah. Sumpah. Saya sausin. Nah, sampean masuk akal nggak? Iyalah. Anaknya masuk rumah sakit Kita tanggal langsung, 4. Tanggal 4 keluar tanggal 8. Masa ulang tahun tanggal 7? Kan nggak mungkin. Sampean berapa? Tahu nggak yang harus aku bayar? 25 juta. Sampean tambahin lo 25 juta, 6 juta 750, 7 juta setengah. Sama katanya punya utang sama keluarganya 6 juta. Aku kirim uang dari sini buat cerai. Soalnya katanya suaminya jelek banget kelakuannya ternyata. Dia nakal ya, Cek. Nakal, sumpah. Makanya teman-teman pasti keluarganya tuh benci ke aku tuh, pasti dia juga ngejelekin aku ke sana. Soalnya aku taunya tuh keluarganya tuh jelek semua, padahal sekarang aku paham. Dia sendiri yang nipu. Aku tahu kok kenapa dia kabur. Soalnya dia takut ketahuan anaknya ngadain ulang tahun. Soalnya dia bilang ke aku gini, nyalahin keluarganya yang ada di Indo, katanya, kenapa semua keluarga aku ngadain pesta ulang tahun anakku tapi nggak bilang ke emaknya, katanya gitu. Kemarin aku lebaran beliin mukena buat anaknya, baju lebaran buat anaknya, mukena buat emaknya, baju lebaran buat emaknya. Aku ngomong bukan nggak ikhlas, hanya sampai segitunya aku baiknya sama orang, malah dia yang nyakitin aku. Yang punya nanti kalau ketemu Cece mau ngomong apa? Hai, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi ya. Ini tuh masih pagi teman-teman. Nah, masih jam 8 teman-teman, dan kebetulan baru saja suami saya udah berangkat kerja. Dan bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Dan sekarang saya masih agak sedikit pilek, tetapi alhamdulillah sih negatif, semuanya tuh negatif teman-teman. Dan kebetulan teman-teman hari ini tuh saya mau kedatangan salah satu Cece. Kebetulan ini Cece pernah kerja bersama saya, nggak terlalu lama sih. Dia dulu pernah part-time di sini hampir 1 bulan, dan sekarang dia katanya udah kangen sama anak-anak, jadi mau main ke sini. Dan sekarang saya mau manasin dulu roti teman-teman, takutnya dia belum makan, belum sarapan teman-teman. Kebetulan ini ada roti. Tadinya saya mau bikinin dia bolu pisang, tapi saya nggak punya pisang teman-teman. Ya udahlah, ini aja polopau. Saya angetin, dan saya tahu dia suka minum apa. Dia tuh suka minum kopi teman-teman. Di kulkas banyak kopi, dan katanya dia masih di jalan, barusan masih dalam perjalanan. Saya angetin dulu rotinya supaya pas nanti dia sampai udah siap dihidangkan teman-teman. Dan nanti kita lihat aja ya, dia tuh orangnya tuh cerewet, tapi dia tuh lucu orangnya teman-teman. Dia juga sama orang Jawa Tengah, sama kayak Cece yang kemarin. Tetapi kalau ini hanya sebentar kerja sama saya karena dia udah punya majikan yang baru teman-teman. Halo, bukan Dedi, katanya Dedi. Coba pakai masker. Kamu udah gede sekarang. Sampai sekarang tambah cantik loh. Bisa nggak? Bisa. Oke. Ya Allah, masa kali nggak jumpa. Sampai cantik sekali loh, sumpah. Sumpah. Saya sausin. Kita kalau udah berjumpa mah rempok. Tak kira sampean tuh udah keluar dari sana. Ya makanya keluar. Ambil aku aja. Ambil aku tadi. Sampean tuh sekarang ramping sumpah. Pikiran Cek. Oh, pikiran. Pak Tato. Dulu waktu sampean kerja di sini udah punya saya lo belum? Ya udahlah. Hame, lupa lagi aku. Berarti setahun. Temen-temen nih udah datang temen-temen tamu. Udah ada tamu. Dia lagi kangen-kangenan dulu sama yang Puyi. Tadi aku mau bikinin sampean itu loh. Apa, Ce? Bolu pisang. Terus lihat nggak ada pisangnya. Wah, beneran temen, Ce. Aku mau bikinin bolu pisang buat Pean, tapi nggak ada pisangnya, lupa nggak beli. Itu apa, Ce? Hah? Itu apa? Apa?
Ini loh Udah ada bekas perubahan, dari Ceh, ya Allah. nggak ada perubahan. Kangen banget sih. Aku kan Coba sebenarnya itu ah. mau ke sini sih, tapi aku tuh Kenapa? malu sama itu kan ada cecenya. Aku kan hayo. kan nggak enak lah aku lah, masa Iya juga sih. nanti dikira gimana gitu. Gimana sih ceritanya sih? Sarapan? Ceritanya gimana? Cerita apa? Kepo sekali. Ya nanti kan biar Sampean aku. nggak lihat YouTube aku meh? Enggak, aku jangan nonton YouTube. Ya. Kenapa sih? Gimana? Kau nyalakinnya sih? Nih itunya. Kau nyalakinnya di mana sih? Ngomong sih. Aduh, sebentar dulu lah capek. Tapi sampean inget jalan ke sini ya. Ingat lah, aku kan langsung apa? Aku takutnya salahnya tuh di pas Enggak. belokan ke sini. Enggak, masih ingat. Enggak ya, masih ingat ya. Kan waktu aku ingatnya, waktu aku sama dia Cilukba sama dia Puyo. Jadi kenangan ya. Barusan sumpah aku tuh mau bikinin barusan ada tukang buah nggak dekat Pojacam? Enggak, oh berarti nggak ada. Mau telepon sampean tuh. Sampean beliin aku apa itu namanya? Buah. Hengciu. Buah banyak di rumah hengciu. Pisang. Pisang. Oh. Tapi ya udah nggak ada. Makan aja loh. Siapa harus makan? Udah. Bener. Sampean hitam kok sekarang, Ceh? Iya. Keluar terus. Etan pokoknya. Aku juga nah. Lihat ya kalau nggak pakai jam tangan. Putih sih. Nah. Heeh. Soalnya kan keluar terus. Sumpah di sini cuacanya ya. Ya, Cek. Buka aja loh topinya. Gimana, Cek? Tapi sampean teman-temannya banyak loh. Aku sering lihat sampean bikin story. Sampean bagus rambut pendek sekarang. Ya, Cek. Apa? Aku penasaran, Cek. Si Cece itu? Berarti keluar kapan? Hah? Keluar kapan? Agustus kemarin tanggal 13. Berarti setahun. Oh, dia udah setahun lebih. Udah. Hah? Ngomong gimana itu? Siapa? Oh, Cece itu. Cece di sini udah setahun lebih loh. Kemarin pas terakhir dia kabur tuh, percaya nggak bulan kemarin aku harus bayar berapa? 40 juta lebih yang harus dia bayar. Aku setiap bulan ya, awal bulan, aku bukan mau ngejelekin orang, emang ini kenyataannya. Kalau sampean mau bukti juga banyak banget bukti di HP aku. Dari awal bulan sampai akhir bulan tuh pasti ada yang harus dibayar. Tanggal 1 Agustus kemarin aku bayar 6.750.000. Bayar apa? Bayar rumah sakit ibunya, katanya ibunya keluar dari rumah sakit. Terus Sinsan kan ulang tahun tanggal 8. Jadinya tuh katanya dia mau ngomong ke aku bahwa anaknya keluar dari rumah sakit tuh tanggal 8. Tanggal 8 Agustus, tanggal 4 masuk, tanggal 8 keluar. Bayarnya tuh 7,5 juta. Di rumah sakit? Iya, di rumah sakit. Terus itu tuh bohong. Aku tanya tanya rumah sakitnya. Sampean tahu nggak rumah sakitnya mana? Nggak tahu. Nah, Terus kan aku udah agak mulai curiga soalnya dia pegang HP terus kalau ada aku langsung HP-nya dibalik. Aku kan juga orang. Jadi aku juga kok sekarang kayak gini. Sampean tahu nggak kenapa aku beli CCTV? Kenapa? Aku kalau keluar kan aku sering keluar. Aku kalau keluar kalau telepon Cece nggak angkat. Aku percaya nggak mau lihat apa. Hanya mau lihat mereka rewel enggak. Aku takutnya mereka rewel. Kagak tahu, makanya aku beli CCTV loh. Kalau CCTV, makanya aku simpen CCTV di situ tuh supaya bisa lihat mereka. Aku nggak peduli Cece mau ngapain. Yang penting anak. Aku mah cuman kayak gitu. Cece pernah bilang ke aku, kalau libur kan dia juga bantuin temennya katanya Chow Bibi. Nggak tahu di Yunlong. Terus dia katanya ibunya nggak pernah telepon, katanya gitu. Tiap hari juga kagak pernah telepon. Aku mah kagak, orangnya bukan kayak gitu. Aku mah hanya mau lihat anak-anak, bukan nggak percaya sama orang. Aku mah sama siapapun juga percaya, sama sampean juga aku mah suka ninggalin. Tapi kan kesini kok perubahannya beda banget. Pas awal bulan tuh kayak gitu, terus bayar 7,5 juta, aku telepon, aku tanya rumah sakitnya mana, dia bilang dia nggak tahu. Masa anak sakit emaknya kagak tahu? Nah, sekarang gini sih logikanya. Kan dia kerja, kan punya uang. Mana ada punya uang, sampean loh. Aku selalu nombokin tiap bulan dia tuh gajinya tuh kurang terus. Jadinya tuh kayak gitu. Terus aku telepon. Nah, aku bilang kayak gini, jam 11 malam ya. Sampean telepon ke orang rumah, kirim ke aku bukti pembayaran kalau emang anak sampean masuk rumah sakit. Kan pasti ada kan? Malah dia kirim kwitansi yang tulisannya tuh jelek banget. Berarti itu bohong. Nah, di situ tertera ada rumah sakit Mergo Suwondo kalau nggak salah. Aku lupa lagi. Terus aku telepon loh, aku nyuruh temen yang di Indo. Aku kasih loudspeaker ke dia, ternyata anaknya tuh kagak dirawat di situ. Berarti kan bohong. Terus gimana? Nah,
Cece banyak banget bilang ke aku bahwa keluarganya tuh semuanya tuh mau uangnya dia. Makanya aku bilang, sampean kalau mau aman udah istirahatin dulu pikiran selama seminggu, jangan komunikasi dulu. Aku salah nggak? Enggak kan? Aku hanya bilang kayak gitu. Nah, terus katanya ada lagi pas tanggal berapa? Ada yang ngerayain anaknya ulang tahun tanggal 7. Tanggal 7 bulan Agustus, sementara anaknya tanggal 8 bulan Agustus baru keluar. Ini? Iya. Nah, sampean masuk akal nggak? Iyalah. Anaknya masuk rumah sakit Kita tanggal langsung, 4. Tanggal 4 keluar tanggal 8. Masa ulang tahun tanggal 7? Kan nggak mungkin. Sampean berapa? Tahu nggak yang harus aku bayar? 25 juta. Sampean tambahin aja sendiri. Aku baca itu ya, 25. Aku baca itu ya, tapi aku nggak ngeh banget. Wah. Sampean tambahin lo 25 juta, 6 juta 750, 7 juta setengah, sama katanya punya utang sama keluarganya 6 juta setengah Itu dia bulan bilang. Agustus. Bulan kemarin. Dia bilang 6 juta setengah, terus-terusan aku sekarang udah tahu semuanya. Ternyata dia bohong ke aku tuh ulang tahun anaknya tuh 25 juta. Emang pasti katanya 25 juta, tapi yang 7 juta setengah itu yang bilang ke aku bayar rumah sakit ternyata untuk bayar kue. Si tukang kuenya nelpon ke aku. Kue di Indo? Kue di Indo 7 juta setengah. Namanya tuh Nila, Mbak Nila. Dia bilang dia yang bayarin dulu biaya Winda masuk keluar rumah sakit, padahal itu buat ulang tahun. Aku baru tahu sekarang. Nah, terus sampean tahu nggak? Yang 6 juta setengah, yang katanya punya utang ke keluarganya, itu tuh bukan keluarganya, pacarnya. Yang tiap malam, tiap menit teleponan sama dia. Dia bilang ke aku tuh temennya, tapi pacarnya. Sampean WA majikanku, inbox majikanku katanya, aku punya hutang ke sampean 6 juta setengah. Si cowoknya bilang ke aku 5 juta 200. Ternyata si cowoknya juga ngomongnya ke aku kayak gitu. Berarti sekarang aku tahu tuh biang keladinya tuh Cece. Makanya waktu dia apa mengatur skenario. Ya. Kata tukang gue bilang film Indosiar tuh kalah sama dia. Bener, penggorokan itu. Sumpah ya Allah. Ya Allah. Aku ya. Loh, kalem aja mukanya aja. Astagfirullah. Kalau Cece itu kan semua orang bilang juga kagak percaya. Kalem banget. Ya kan orang penurut. Maksudnya kayak kuper gitu ya. Banyak banget sekarang teman-temannya yang inbox ke aku. Wah, ternyata suhu katanya gitu. Gila. Bener-bener gila. Sampean tahu nggak? Kalau aku telepon, terus kan aku pernah pas telepon dia, aku bilang saya lo rewel enggak, aku biasa kayak gitu. Enggak rewel dia ngomong ke aku. Tapi pas kerisutan dari pacarnya, rewel katanya gitu. Terus aku telepon kan, sebentar ya. Kenapa? Kata pacarnya. Ada yang telepon siapa? Demit katanya gitu. Bilang ke aku Demit. Astagfirullahaladzim. Nah, itu pas awalnya dia kan masih sama suaminya kan? Nah, ngomong suami ya. Iya. Ngomong suami. Gue inget. Ngomong suami. Ternyata aku kirim uang dari sini buat cerai. Soalnya katanya suaminya jelek banget kelakuannya. Ternyata dia yang dikirim uang sama suaminya karena dia ngomong ke suaminya mau pulang Indo, dikirim 9 juta kayak kata orang sana. Tapi nggak pulang, makanya diceraiin sama suaminya. Dia nakal ya, Cek. Nakal, sumpah. Makanya teman-teman pasti keluarganya tuh benci ke aku tuh, pasti dia juga ngejelekin aku ke sana. Soalnya aku taunya tuh keluarganya tuh jelek semua, padahal sekarang aku paham dia sendiri yang nipu. Gila. Nipu ke aku bener-bener. Padahal kalau ngomong ya anakku ulang tahun, aku orangnya orangnya yang penting ngomong ke aku loh, Aku ada perubahan nggak kesampaian dari dulu? Kagak, biasa aja, gini-gini aja. Iya. Aku kagak ada Tapi drama. baik, tapi malah kadang juga aku takutnya apa ya, gimana ya, nanti bukan aku Kecewain. lah gitu. Tapi baik orangnya. Aku juga kan ke orang tuh, kalau orang baik ke kita, aku tuh malah kita mungkin yang takut gini ngecewain. Pemikirannya si itu mbak itu kayak sebenarnya kan terlalu baik ya. Iya. Mungkin kalau aku dimanfaatin dia gitu. gampang taunya apa nggak bakal ketahuan gitu lah. Iya. Kayak gitu. Aku sampai sakit hati tuh, kita tuh bener-bener tulus sampai anak-anak tulus, tapi dia ngecewain kita bener-bener. Terus ninggalin anak itu pas lagi awalnya baik ya, Cek. Hah? Awalnya baik ya, kayaknya aku liatinnya. Awalnya tuh kayaknya tuh baik, yang itu keluarganya. Gini kan, awalnya kan belum tahu sampean kan gimana. Iya, benar. Lama-kelamaan udah tahu sampean. Ini mungkin pikiran dia ini gampang ditipu mungkin ya. Iya, soalnya gitu, kan kalau aku percaya gitu. sama orang. Tapi kan pinter orangnya. Iya. Aku tahu kamu
sampean baik tapi kan pintar sampean. Tapi yang jadi bikin kecewa, yang jadi bikin kita jadi benci, bukan benci sih, tapi kecewa. Kecewa. Kayak jadinya tuh kita suamiku loh, sampai pas seminggu sebelum dia keluar, sampai aku sama suamiku cariin dulu rumah di tempatku buat ibunya. Soalnya kan katanya keluarganya semuanya tuh mau uangnya dia, jadi aku mau orang tuanya tuh istirahat dulu soalnya ya awal bulan ibunya, akhir bulan anaknya. Kalau enggak awal bulan anaknya, pasti ibunya, pasti semuanya kayak gitu. Ternyata sekarang aku tahu itu tuh bohong semua. Soalnya aku tuh nggak teganya tuh kalau orang tuanya anaknya sakit tuh aku orangnya nggak tegaan. Aku tahu pasti sampai anaknya hanya jatuh dari sepeda aku bayar 7.200.000. Aku percaya aja. Sampean terlalu percaya. Aku percaya aja. Ya, karena sampean kan percaya sama dia ya. Ya, Dia kayak orangnya percaya baik kan. sama orang. Ya Allah. Tapi sekarang aku kalau keluar ya ke taman, ketemu teman-teman kan, banyak banget Cece di sini. Terus, hey, dia bilang, aku loh daripada deket sama Cecenya sampean malah deket sama majikannya kan kayak gitu. Cece tuh kagak mau nyapa orang. Aku tahu tuh sekarang tuh kayak gitu. Oh, teman itunya. Dia kalau pulang dari taman tuh dia ngejelek-jelekin teman-teman aku. Tapi pas tahu sekarang mah dia yang jelek sendiri. Aku dia yang enggak sama sekali minta maaf. Minta maaf gimana? Aku Dace. Kagak tahu. Dia dalam hatinya pasti bersalah. Tapi ke semua orang tuh sepertinya aku yang salah. Tapi terserah. Soalnya dia ngomong ke keluarganya tentang aku jelek nggak apa-apa. Nanti suatu saat juga pasti ada orang yang tahu. Nah gitu aja. Aku soalnya kagak ada drama. Iya. Terus bukan aku yang nggak bayar dia, malah dia punya tunggakan ke aku. Jadi kan siapa yang jelek? Dia yang jelek, bukan aku. Kalau aku punya utang ke dia nggak bayar kerjaannya, baru aku orang yang jelek. Malah dia punya tunggakan ke aku. Aku benar-benar tega banget dia ke aku. Aku benar-benar sampai baju apapun aku beliin. Sampai skincare kita sama loh. Masa Cece baik banget. Sampean lihat loh di YouTube aku semuanya tuh sama. Aku jarang buka YouTube. Ya Allah, dia kejam banget ke aku. Terlalu ya. Aku tuh bukan benci, tapi kecewa sampai ke ulu hati. Jadi ya, maksudnya sih mungkin dia malu lah, nggak berani lah minta maaf di depan sampean. Tapi kalau aku mah mending ngomong. Aku mah orangnya kalau mau pahit, mau manis juga ngomong aja. Jadi kan kita paham. Mungkin kan dia mungkin takut. Tapi aku nggak mungkin ngapa-ngapain. Aku orangnya kan kayak gini, sampai juga udah tahu. Setidaknya dia ya bisa lewat HP lah ya. Minim lah lewat HP. Kayak maaf atau gimana ya. Malamnya dia bilang nggak punya softtek kan, aku kasih punya aku dulu. Nah, aku kasih sampean patadong, terus bawa si Empui, soalnya si Empui mau beli coklat. Nah, terus WA-nya, terus dia WA sama pacarnya. Aku baru tahu sekarang, katanya gini, aduh katanya aku gagal nggak bisa kabur. Kenapa? Ini katanya bawa patadong majikanku, terus katanya bawa anaknya, katanya gitu. Nah, terus pas pagi-pagi, Sabtu pagi, lagi duduk santai, anterin aja lo, ada Cece juga hanya nganterin aja kan nggak apa-apa kan. Malah Cece mah banyak yang kerja semuanya dikerjain sama mereka, malah aku yang ngerjain semuanya. Dia nganterin lo, terus dia WA ke aku, katanya aku mau masuk ke JHC katanya gitu. Terus ya udah, iya silakan, mungkin buat refreshing otak. Aku taunya kan dia banyak masalah. Malah dia kabur, gak bisa ditelepon. Terus hati tuh nggak enak, jam 11 tuh nggak enak. Aku cari aja sih, aku kesana aja. Terus pas kebetulan bapaknya si Empui libur, aku kesana tuh, kata gurunya, kenapa telat 7 menit kayak gitu. Dalam hatiku kan ada Cece. Aku tuh pasti tahu dia tuh kabur. Dalam hatiku pasti kabur. Terus aku pulang ke sini sehari, dah biarin aja. Kedua harinya aku beresin ini, nemuin bajunya dia yang biru, terus ada cancutnya 2. Oh berarti fix udah kabur dia. Terus loh, pas udah seminggu lebih ya aku ngevlog, aku beresin baju-bajunya. Percaya nggak, aku nemuin HP 6. HP 6 di tasnya. Aku percaya dia kabur tuh semua kayak ID, terus yang lainnya tuh kayak emas-emasannya dia tuh udah dibawa semua, jadi fix udah kabur dia. Kalem banget. Semua orang nggak nyangka. Aku juga nggak nyangka. Juga ya ampun. Aku nggak nyangka. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin harus seperti ini, mungkin kayak gitu. Jadi Allah juga liatin ke aku tuh,
nanti kalau kelamaan mungkin terlalu banyak utangnya. Dia bilang ke aku sini. Berarti Allah mah sayang banget ya melindungi sampean sih. Untung ya katanya hutangku masih 8.000. Aku pikir tuh udah 16.000, 14.000 kan dia pikirannya kayak gitu. Oh berarti sekarang aku pikir tuh kalau udah gede pasti dia mau cepat-cepat kabur. Aku tahu kok kenapa dia kabur. Soalnya dia takut ketahuan anaknya ngadain ulang tahun. Soalnya dia bilang ke aku gini, nyalahin keluarganya yang ada di Indo, katanya, kenapa semua keluargaku ngadain pesta ulang tahun anakku tapi nggak bilang ke emaknya, katanya gitu. Kan mereka kan nggak mungkin ngerayain ulang tahun kalau nggak disuruh sama emaknya. Siapa yang mau ngeluarin uang? Aku juga kesana kan udah kepikiran. Berarti dia bohong. Terus yang pesen kue itu juga bohong? Yang pesen kue dia yang beli loh. Terus dia nggak bayar, soalnya kan aku nggak transfer. Dari mulai dekorasi, badutnya, terus sama kue-kue dan yang sampai yang ngajinya tuh belum dibayar sampai sekarang katanya gitu. Soalnya kan aku yang harus bayar kemarin-kemarin. Tapi kan aku kagak mau, soalnya dia bohongin aku. Ya. Makanya dia kabur. Aku salah nggak? Ya enggak lah. Enggak. Ya ampun. Kalau aku nggak bayar gajinya dia, aku salah. Aku bilang aja sih. Temuin aja. Enggak mau, sakit hati. Ya enggak saja bilang, kenapa sih kamu kok tega sama aku gitu aja? Kagak mau aku. Aku sebelum ngomong tuh pasti udah nangis duluan. Aku orangnya enggak bisa. Soalnya sampean aku pakai ya, hati. Sampean kan udah tahu dia pas dia ngomong ada masalah ada apa kan udah apa ya gimana ya? Udah meresapi lah gitu. Ya. Pas aku keluar dia kan diimunisasi si Silo, ditajam corona. Aku pulang sore terus dia bilang, aku mau tidur dulu ya. Terus aku lihat dia tidur di lantai. Dia mungkin cari apa, kasihan ke aku mungkin gitu, kasihan. Tidur di lantai. Aku bilang, jangan tidur di lantai, sampean tidur aja di kamar, nggak apa-apa. Aku bilang kayak istirahat aja. Aku mah bebas orangnya. Katanya banyak masalah ini, ya udah nanti aja kita cari solusinya bareng-bareng. Mana ada majikan kayak gitu. Semua orang berarti dia selalu masalah gitu. Ya Allah. Makanya bulan kemarin akhir Agustus aku sama suamiku bilang, Sinsang bilang gini, sekarang aman gak ada masalah, katanya gitu. Soalnya kan dia awal bulan, akhir bulan, pertengahan bulan pasti harus ada yang dibayar. Ada aja. Itu tuh nggak mungkin kecil, dari 7 juta pasti ke atas. Itu dia pinter. Sampai tahu nggak, sekarang aku baru tahu, teman-temannya juga semuanya tuh kena tipu. Temennya kena tipu? Semua. Ada yang pokoknya semuanya tuh kena tipu aja. Udahlah biarin aja. Aku juga masih sehat, masih ya, nanti kan aman sama Gusti Allah. Ya. Pasti diganti. Yang penting aku ikhlas aja udah. Ya Allah. Ya nggak nyangka lah, Cek. Ya. Semua orang yang lihat YouTube aku katanya gemes, katanya gitu. Iyalah. Ya Allah. Mas ya melebihi sinetron, C. Actingnya buat dia top. Dia acungnya jempol 5, C. Ya. Kata tukang kue kalah film Indosiar sama dia. Kalah. Dengan kepolosan dia, kecelunan dia. Pas pertama masuk ke rumahku, ya Allah, sampai tangannya tuh semuanya tuh maaf ya, jijik gitu loh. Soalnya tangannya tuh koreng semua sampai ke sini mata-mata. Suamiku beliin yang paling bagus ke Yokfong, obat. Sampai sekarang sembuh, sampai lihat sampean loh, teman-teman lihat skincare-nya sama aku. Sampai kemarin sekarang glowing. Sampean nggak, kemarin aku lebaran beliin mukena buat anaknya, baju lebaran buat anaknya, mukena buat emaknya, baju lebaran buat emaknya. Aku ngomong bukan nggak ikhlas, hanya sampai segitunya aku baiknya sama orang, malah dia yang nyakitin aku. Makanya banyak yang bilang, kenapa dia nggak bersyukur, katanya gitu, punya majikan baik banget. Banyak kan orang yang meskipun gaji standar tapi mau majikan yang baik tuh susah, katanya gitu. Iya. Jadi sekarang wis lah. Kagak perlu yang di rumah aja, udah biarin aja dulu. Nanti kalau terlalu repot mungkin cari, tapi sekarang mah kagak lah. Trauma. Iya. Padahal aku tuh kalau libur tuh pengen dia kesini. Main lo kesini. Tapi aku kan nggak enak sama dia kan libur. Ya. Dia minggu libur. Tapi kan takutnya kan gimana ya, buan. Iya juga sih. Iya. Gitu kan. Sampai mau makan buah nggak? Nantilah. Aku santai lah. Nanti sampai nggak kemana-mana Pak, Ce? Enggak. Nanti aku juga ketemunya jam berapa kan teman-teman, jam 2 Mbak An.
Lah suaminya pulang jam berapa? Hah? Suaminya pulang jam berapa? Kagak tahu. Aku tuh malu. Kenapa malu? Suamiku baik banget. Aku kan Iya, kalau ketemu sama orang baik pasti malu ya. oh, Ya, aku biasa kayak gitu sama orang. Enak tapi kalau orang yang jutek apa aku paling menyapa udah. Bingung mau ngapain, mau ngomong apa gitu. Sama sekarang mungkin udah pinter ngomong. Ya, sedikit aja. Berarti itunya masih di sini, C. Masih. Barang-barangnya dia. Udah dibuang sama aku semua. Buang aja, C. Kan, Tapi iya. dia juga kurang pinter, C. Saat dia kan mau kabur, dia kan libur kan? Dia tuh ngepel di bawah loh, barang-barangnya loh, Iya. seharusnya loh. Harusnya Mungkin ya. dia dadakan kali, C. Dadakan soalnya kan dia takut Mungkin, ketahuan ulang mungkin. tahunnya itu. Kenapa ini kayaknya ada bulu kucing? Nah, ini mana, C, kucingnya? Dibawa sama anakku semuanya. Jadinya tuh Yang nanti itu tuh aku yang mau di- ganti yang di mau Taiwan ganti itu? sofa, ya. C, di sana sekolah apa, C? Kuliah mereka. Oh. Kuliah semua yang cowok kan kemarin di Amerika. Oh. Tapi adiknya ke Taiwan, ya udah ngikut sama adiknya ke Taiwan. Jadi sekarang tuh kagak ada kucing, aman rumah. Jadinya tuh kita mau ganti sofa. Nah, makanya aku tuh kok kayak Kak Said Nggak ada, ngomong kucing. kagak ada sekarang. Pokoknya di rumah tuh kagak ada Kerjaan. kerjaan. Yakin, C, aku. Sumpah. Makanya sampean kesini kita makan ngeliwet apa. Soalnya kan suamiku mah kagak ada liburnya. Nah, aku kan malu kalau ada suami. Iya nggak ada. Nanti kalau ada suami enggak gitu loh, tanya ke aku. Soalnya aku orangnya kagak ada itu. Sampai aku ya setiap minggu tuh pasti aku main ke kos WB kemana. Itu kemarin kemana? Bawa anak ke kos WB dong. Itu teman mana, C? Teman orang Jawa. Orang Indonesia, Enggak, Jawa Barat. Jawa Barat, Tetangga. tetangga. Kalau enggak kan makan di sini rame-rame kan rame kayak daripada di luar panas sekarang sumpah. Aku nggak maunya tuh repotnya kalau bawa mereka kan kalau panas rewel. Iya. Sayang, kecuali kalau di plaza. Ini aku tulis. Eva. Sekarang aku udah ganti jadi Eva Lim. Soalnya takutnya si Yongkuy nanti bikin. Oh, udah sampai subscribe. Nah, lihat ya. Yang mana, C? Nah, 1,7. Ini padahal awalnya nggak ada barang-barang, C. Oh, C sampai nggak us teman aja Nanti malah aja. Ya Allah. Nah, dia katanya kagak punya softtek tapi banyak banget softteknya. Oh, berarti dia tuh Bohong. selalu bohong cari. Makanya sekarang aku kalau ada orang yang ngomong tuh aku tanya dulu, jujur bener nggak sampean kalau ngomong? Aku mah kayak gitu, aku udah Kayak trauma. traumanya terlalu. Trauma aku. Ujiannya sampean, C, bener, C. Ayo. Sampean makan ini loh, Ceh. Sini. Ya. Ya Allah, sedih banget rasanya, C. Ya Allah. Tega ya, C. Tega. Tega Makan kiwi, sekali. makan jeruk. Kalau di sini kan kagak ada cemilan yang aneh-aneh. Kalau di Indonesia kan gorengan ya. Kalau di sini mah adanya buah, Besti. Orang Pati po, C. Dia viral Terus di Facebook itu- sekarang. Oh. Soalnya diviralin sama tukang kue. Oh, karena itu ya. Ya, aku bilang terserah, itu kan Terus haknya dia. gimana, C, orang tuanya, C? Kagak ada yang ngomong ke aku. Mungkin si Cece-nya ngejual aku orangnya kayak gimana mungkin. Jadi mereka pada benci ke aku, tapi aku kagak. Tapi aku terserah. Soalnya aku nggak punya salah sama anaknya, malah anaknya yang ke aku yang nyakitin. Nanti juga mereka tahu sendiri. Insya Allah. Sampai segitunya mau uang ya Gila. caranya. Gila. Aku mau kencing aja, ah. Kencing aja loh. Ayo main TikTok. Hah? Main TikTok, C. Aku nggak bisa. Ayo main TikTok, yuk. Kalau si Yongkuy mah iya. Aku mah nggak bisa. Aku juga nggak bisa kadang-kadang. Sumpah. Lah, berarti sekarang di Yunlong kerjanya, C. Saya bunuh. Lah, saya tahu dari mana, C? Screenshotan sama pacarnya. Pacarnya itu? Pacarnya ngirim ke tukang kue kan? Tukang kuenya ngirimin ke aku semuanya. Oh. Tak kira pacarnya, aku nggak kenal sama si tukang kue. Tukang kue ini orang mana? Orang Pati.
Dia pikir aku nggak kenal sama tukang kuenya. Padahal kita udah tahu. Soalnya kan ngebahas uang, kita ngebahas itu. Terus sampai sekarang nggak ada bayar kuenya? Enggak lah, aku nggak mau bayar. Yang 25 juta itu nggak bayar. Terus yang 7,5 juta itu yang anaknya katanya keluar rumah sakit, aku nggak bayar. Padahal itu tuh buat kue. Aku tahu tuh soalnya atas rekeningnya tuh atas nama Nila. Aku hanya bayar tuh, pasti nggak manis sampean makan itu. Asem pasti. Aku yang bayar tuh awal bulan tanggal 1, 6.750.000. Bayarnya tuh hanya itu aja. Aku itu tuh kagak tahu dia mau bayar apa. Aku tunggu niat baiknya dia, itikat baiknya dia. Kalau dia emang orang baik pasti dia bayar. Pasti dia bayar. Kalau enggak nanti aku cari ke Indo loh. Aku juga tahu alamatnya dia. Tapi dia kalau ngomong sama Cece, gimana Cece? Kalau kesehariannya gitu loh. Kesehariannya ngomong terus, malah dia selalu curhat masalah keluarganya, cari solusi. Maksudnya kayak dia bicara itu kayak orang pintar apa gimana gitu loh? Enggak, kayak orangnya tuh yang mau dikasihani gitu loh. Minta dikasihani gitu? Ayah. Oh, kayak gitu. Makanya aku kasihan sampai beliin baju terus kan sama dia. Soalnya kan dia kalau libur tuh kagak ganti bajunya. Sumpah. Kalau libur tuh kagak ganti baju, sampai aku kasih mukena, kasih kerudung, kasih apapun tuh aku kasih. Kalau libur pakai kerudung? Oh iya. Dia kalau libur pakai kerudung tapi nipu. Lah sampean tahu kalau dia habis gajian dikirim uangnya? Sampean tahu nggak? Dia tiap tanggal gajian tuh tanggal 1. Oh. Tapi sebelum tanggal 1 tuh uangnya tuh udah habis. Udah ngebon ke aku duluan. Sampean nggak percaya? Aku liatin ya. Aku orangnya semuanya tuh ada, Cek. Sampean kalau nggak percaya nih, utang-utangnya. Nah, lihat. Nah. Aku mulai tulis tuh dari September. Lihat anaknya masuk rumah sakit. Winda masuk RS. Katanya ini si emas yang di Yunlong katanya mau kagak tahu apa. Nah, ini masuknya, ini keluarnya lihat. 5.000, 39 tanggal 29, masuknya tanggal 22. Ini masuknya juga aku bayar 3.000. Keluarnya aku bayar 5.000 lebih. Uang sini, bukan uang Indo. Kan gede. Sampai lihat aja ini sendiri kan lebih dari gaji. Ini kan 8.000. Gajinya dia kan hanya 5.000-an. Sampai terakhir sini aja, pokoknya semuanya tuh ada. Lihat, RS Winda. Aku awal bulan, akhir bulan pasti. Emang dia ngomongnya sakit apa sih anaknya? Anaknya kagak tahu. Sakitnya tuh kagak tahu apa. Katanya jantung lah, inilah itulah. Hilang nggak takut aja? Hayah. Kalau temen Aku orangnya berenah, lihat. Winda. Nah, ini tuh pacarnya. Ini tuh pacarnya. Aku tahu sekarang ini tuh pacarnya. Pacar yang sekarang tuh. Hayah. Nah, transfer Winda PCR, bayar swab katanya masuk rumah sakit. Aku bayar dari sini. Emang sana bayar? Kagak tahu. Aku semuanya tuh ada loh. Nah lihat RS Winda Juni. Semuanya tuh ada. Bisa terus. Nah, RS. Padahal loh, Cek, kalau orang nggak punya berarti kan punya BPJS. Hayah. Dia nggak bikin katanya ini itu kagak tahu. Ini lihat RS Winda semuanya tuh anaknya. Nah, lihat. Lihat ini bulan 7. Bulan 6, bulan 7 semuanya tuh anaknya. Makanya temennya yang di Yunlong katanya, kamu nggak dia sakit terus, lihat RS Winda lagi 3.800. Maaf ya, aku mah orangnya serius orangnya. Nah, yang terakhir RS Ibu. Nah, terakhir bayar tuh aku ini 6.750.000 atas nama Pak Iman. Aku tulis sampai ininya. Ini tuh pacarnya. Nah, lihat. 3.800 ini tuh anaknya RS Winda. Aku mah orangnya jujur. Sampean kalau nggak percaya lihat aja sendiri. Nah, sampai aku kurangin ini, dia kan kerja sampai tanggal 13, aku gaji. Nah, gajinya aku kurangin 6.779 sekarang kurangnya. Pas kabur dia hutangnya tuh 8.400 berapa? Sampean lihat aja sendiri. Gila. Kayak hampir setahun. Kalau orang mau lihat ya udah silakan. Kayak kalau nggak percaya ke aku. Itunya bukti-buktinya semua ada di aku.
Polos dia. Ayo. Sampai pasti tahu lah itu anaknya semua RS Winda. Sampean juga masa nggak curiga? Aku nggak curiga, soalnya kan anaknya sakit-sakitan. Iya, tapi kan gini loh, Ce. Sekarang dipikir ya. Orang yang udah agak berkecukupan kalau anaknya sering sakit pasti dia kan buat BPJS. Ya, aku nggak kepikiran ke situ. Aku orangnya percaya aja. Pas terakhir Kecuali dia ke rumah sakit mungkin kontrol bayarnya nggak begitu mahal, paling 1 juta lah. Itulah. Pas terakhir ini aku curiga pas itu yang 7 juta setengah. Habis ibu. Nah, habis ini. Ternyata sekarang aku tahu tuh itu buat bayar Tanko. Hola, misalnya kamu tasik. Oh, berarti tuh udah bayar kuenya? Belum. Dia mau dibayar. Mau dibayar. Aku mau bayar, tapi pas aku telepon rumah sakitnya kagak ada anaknya di situ. Aku mau bayar apa? Iya. Terus gini, dia ngomong gini ke aku. Terus dia marah, katanya gini. Udahlah, katanya, kalau emang bener sampean punya uang, ke aku ngomong gitu. Kalau emang bener sampean punya uang, bayar, katanya gitu, bayar aja. Hey, aku bilang, kamu ditipu lu sama keluarga kamu. Aku taunya tuh ditipu dia sama keluarganya, padahal sekarang aku tahu dia tuh yang nipu aku. Kamu ditipu lu sama keluarga kamu, anak kamu juga kagak ada di situ. Kenapa kamu bayar? Aku bilang kayak gitu. Dari situ juga kan aku udah bertanya-tanya di otak. Ini yang nipu siapa? Aku bilang kayak gitu. Ih, kayak apa ya, Ce? Makanya aku nggak bayar. Aku bulan kemarin, tanggal 1, hanya bayar ini aja. Soalnya dia bilang ibunya keluar dari rumah sakit. Aku kalau orang mau lihat ya udah liatin aja. Aku tak. Bener ya? Bener. Kalau semua orang pasti gemes lah. Jangan nanti ini rusak. Nanti kalau ada yang cari bukti. Aku orangnya kalau mau tanya ya udah terserah. Pas itu biasanya pergi pada nanyain, Ce. Ya Allah, sampai berapa hari, Ce? Seminggu. Kalau malam ya, kalau malam ya, good night mami, good night daddy, good night cece. Anak-anak pasti kayak gitu. Soalnya kan kalau setiap malam kayak gitu. Sekarang kan kagak ada, jadi aku bilang udah. Terus dia ngomong ke temennya dia, terus ke pacarnya, katanya aku yang ngehapus semua datanya dia di HP, di reset. Padahal dia sendiri yang ngeriset. Dia mungkin takut aku tahu rahasianya, makanya dia riset. Kalau aku tanya gini ya, mana dari dulu aku selalu bayar rumah sakit, aku bilang kayak gitu. Mana ada nggak buktinya dikirim? Ada, katanya gitu, tapi udah aku hapus, katanya gitu. Aku kan orangnya nggak bodoh. Terus aku bilang, aku siniin HP kamu, aku mau lihat. Aku bilang kayak, aku soalnya nggak percaya. Pas dilihat, kan kalau WA kan langsung masuk ke galeri semua, kan ada di situ khusus WhatsApp. Aku bilang di situ tuh ada 6.000 lebih foto, kagak ada satupun nota pembayaran. Berarti itu bohong. Makanya aku tuh kecewanya tuh di situ, Ce. Soalnya kita tulus sama dia orangnya. Sampai kita mau beliin rumah, soalnya kan kasihan, kagak punya rumah, dia bilang kayak gitu. Dan ternyata dia menipu kita, tapi nggak apa-apa lah, udah biarin aja. Nanti juga dia yang sengsara. Nah itu namanya rezeki nggak berkah kayak gitu. Jadinya percuma rezeki mau banyak juga kurang aja. Tapi nggak berkah pasti bakal kurang terus dan kurang. Aku sampai bengong, kok dia marahin aku? Pas kurang berapa? 2 hari. Pas kurang 2 hari. Udah mungkin dia udah agak curiga, sampean udah agak curiga. Ya dia udah tahu. Dia udah tahu, jadi cepet-cepet mau kabur. Jadi dia nggak punya persiapan buat dia sendiri. Aku udah paham sampai sekarang, udah paham. Kenapa dia kabur tuh? Emang dia takut ketahuan sama aku, soalnya dia bohong. Ulang tahun itu anaknya yang 25 juta. Dia juga bilang ulang tahun anaknya 25 juta yang harus aku bayar, dia bilang kayak gitu. Tapi kenapa? Dia juga salah sih, masa terlalu gitu. Maksudnya cara dia gak menipu sampean kayak masa 25 juta gitu loh. Ulang tahun gitu loh. Kan terlalu. Enggak, emang itu kenyataan. Maksudnya dia yang buat skenario 25 juta. Kenyataan. Itu buat apa sih, Ce? Undangannya tuh 250 orang, kuehnya tapi tuh kalau dipikir secara logika tuh
dia tuh siapa ngundang ulang tahun itu kan nggak masuk akal. Dia kan mau ria katanya, mau kecuali ria. Kalau aku dia ya mungkin mau nyunatin anak apa gimana Ayolah. aku percaya ya mau itu. Ayolah. Mau ulang tahun. Ulang tahun aja. Anakku juga 10 juta waktu umur 2 tahun, bawa badut, bawa apa tuh hanya 10 juta. Iya, dia nggak masuk akal, terlalu banyak. Aku sampai Aku gemes sih cuma gemes. Kalau ngikutin hawa nafsu ya pasti aku mau mukul, mau nampar, mau ini, mau itu. Tapi sekarang negara hukum. Iya. Kita paling Enggak, tapi ngapain? Dia juga kalau aku pukul dia juga enggak ngembalin uang aku, jadi Iya, percuma. oh. Aku kagak mau. Udah biarin aja. berarti dia cuma pas kemarin bawa tas enggak? Hah? Bawa tas. Enggak. Hanya bawa dompet kecil-kecilan. Enggak bawa tas. Gini. Kayaknya enggak semuanya tuh di sini aku bawa. Emang dia punya emas? Punya, katanya keluarganya yang beliin. Padahal aku percaya tuh pasti itu uang dari nipu aku. Oh iya, enggak mungkin. Enggak mungkin. Masa dari Indo ngasih uang ke sini lah. Emasnya tuh semuanya tuh udah dibawa sama dia. Berarti aku fix dia tuh kabur. Terus pas aku nemuin baju, Itu baju pas mau dibawa apa? mau dibawa udah dilipat, lipatnya tuh udah digini. Di mana sih? Lipatnya di mana? Hah? Di sini, dilipatnya di sini. Di kursi ini? Hai. Ini kan ada tempat itu. Dulu kan ada tempat buat nyetrika. Sekarang aku udah pindahin. Oh. Ayah. Di Oh, di situ. situ. Terus ada canggutnya 2. Canggutnya tuh ada 2. Yang punya nanti kalau ketemu Cece mau ngomong apa? Gak mau ngomong apa-apa. Oh, gak mau ngomong apa. Biarin ya. Nah, biarin anakku kayak gitu. Ayah. Dah, duduk aja di sana. Biarin aja. Biarin aja. Udah, gitu aja anakku mah simpel. Nih, sama kayak bapaknya. Enggak pengen nyium? Enggak mau pukul? Enggak mau mukul? Enggak mau mukul nih? Enggak mau. Takut dilihatin orang. Takut dilihatin orang. Mudeng ke situ ya. Iya. Emang bener sih, takut dilihatin orang, malu. Soalnya aku ngedidik anak tuh nggak boleh kayak gitu. Nanti kebiasaan soalnya, sampai ke gede pasti itu tahu. Nanti nama dia kecil gimana sih? Kesini lagi gimana? Kagak mau. Aku udah Misalnya kagak. dia punya drama lagi. Aku kagak mau. Aku udah kagak mau. Soalnya udah sakit hati, jadi liatnya juga aku udah kagak mau. Apalagi mau niat nemuin, aku kagak mau. Ya Allah, lah sampean apanya namanya? Pas lihat dia kabur terus sampean kan masih agak emosi kan tuh. Maksudnya gemes gimana gitu. Lama sih rasa itu Aku sampai nggak ngomong 1 minggu. saking kecewanya. Haya, aku nggak ngeluarin unek-unek apapun. Soalnya aku mikirnya tuh kayak gini. Ini aku yang salah atau siapa yang salah? Aku nggak mau sampai ngeluarin kata-kata yang nyakitin. Padahal aku yang salah. Aku nggak mau tuh kayak gitu. Tapi pas dipikir udah seminggu lebih, oh emang kayak gini. Oh berarti dia yang niatannya mau kabur. Soalnya kan aku udah lihat baju yang udah dilipet. Aku udah lihat emas-emasan semuanya sama dokumennya Pas kagak ada. dia kabur sampai sekarang nggak pernah WA. Nggak pernah. Nggak pernah. Sampai ke pacarnya dia bilang, katanya aku yang semua ngehapusin datanya. Padahal dia sendiri malah aku ngetawain dia loh. Waktu pas ini loh kayak gini kan katanya, kenapa kayak gini video HP kamu semua foto-foto kan kehapus kalau kayak gini. Aku bilang ngetawain dia, malah dia yang bilang ke semua orang aku yang ngehapus data HP-nya. Maaf, itu HP kamu bukan HP aku nggak ada haknya ke situ. Saya anti. Terlalu ya. Bohongnya itu keterlaluan. Jadi aku aja tuh nggak mau nemuin dia, apalagi nemuin liatnya juga kagak mau. Biarin aja dengan kehidupannya. Ngeri temenan. Ngeri. Maksudnya terlalu. Terlalu. Aku nggak pernah lo ngomong sama orang masalah ini. Hanya kesampean aja sekarang aku ngomong.